Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Abdia Alfikar dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Fariza Alifah dari absen 15. Kami akan membahas tentang materi substansi dan strategi dan dakwah Rasulullah di Madinah. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, kedudukan tinggi dalam pemerintahan Nabi Muhammad yang lahir di Mekah pada tahun 571 Masehi, diwafat di Madinah 632 Masehi. Mendapatkan gelar tersebut walaupun ia belum mendapatkan status kenabiannya karena sifatnya yang menunjukkan unsur-unsur kemanusiaan, kejujuran dan keadilan. Beliau adalah pemimpin yang karismatik waktu Nabi Muhammad berusia 20 tahun. Ia amat sedih melihat kemiskinan yang terjadi di Mekah, tempat kelahirannya itu. Untuk mengatasi masalah tersebut, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan lembaga Hifzul Fudul yang mampu teraniaya baik yang ada di dalam kemampuan pendatang. Mereka semua mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama dari lembaga tersebut. Seseorang yang terpercaya merupakan syarat terpenting dalam sifat seorang pemimpin. Seorang yang berpegang teguh pada kebenaran jugalah yang membuat seorang pemimpin berkarisma. Pemimpin yang berkarisma tidak perlu memerintahkan dengan kekerasan agar pengikutnya berbuat dan mengikuti keputusannya. Pertama, Madinah adalah tempat yang paling dekat. Kedua, sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah berhubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Alasan ketiga, penduduk Madinah dikasih dengan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. Dan keempat, Rasulullah hijrah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat Madinah memiliki hati yang lembut, penuh pertimbangan dan cerdas. Itulah mengapa dakwah Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Madinah ketimbang masyarakat Mekah. Namun bukan berarti perjuangan Rasulullah mulus-mulus saja. Ada sejumlah hambatan yang ditemuinya saat berdakwah. Salah satunya adalah Madinah dihuni berbagai komunitas yang ada agama, kebanyakan Nasrani dan Yahudi yang telah memiliki tradisi keagamaannya masing-masing. Tidak jarang di antara kelompok tersebut terjadi persetujuan yang disebabkan oleh kepercayaan masalah politik hingga ekonomi. Bukanlah hal yang mudah untuk berdakwah di tengah-tengah situasi tersebut. Lantas, apa saja substansi dakwah Rasulullah di Madinah?
Substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Mengutip buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti terbitan Kemendikbud berikut substansi dakwah Rasulullah di Madinah. 1. Membina persaudaraan kaum Ansor dan Muhajirin. Kedatangan Nabi Muhammad dan Islam ke Madinah diterima dengan tangan terbuka. Rasulullah mendapat dukungan dan sambutan dari kaum Ansor. Selain itu, para kaum Muhajirin ikut aktif menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Melihat kondisi tersebut, Rasulullah akhirnya mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin guna mengikat setiap mengikut Islam dan berbagai macam suku ke dalam suatu ikatan masyarakat yang kuat, senasib dan seperjuangan dengan semangat persaudaraan Islam. Mulanya Rasulullah mempersaudarakan Abu Bakar dengan Harjah ibnu Juhair, Ja'far, Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal, Umar bin Khattab dengan Ibnu bin Malik, dan Abi Thalib dipilih menjadi saudara beliau sendiri. Selanjutnya, setiap kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansor dan persaudaraan itu dianggap seperti saudara kandung sendiri. Di sisi lain, demi menciptakan suasana yang nyaman dan tentram di kota Madinah, Rasulullah membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjian tersebut diterapkan setiap golongan berhak memeluk dan menjalankan agamanya sendiri. Beberapa isi perjanjian tersebut adalah: kaum Yahudi hidup damai bersama kaum muslimin. Kedua belah pihak bebas menjalankan agamanya masing-masing. Kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong melawan siapapun yang memerangi mereka. Orang-orang Yahudi dan Muslim saling menasihati. 2. Membentuk masyarakat yang berlandasan ajaran Islam seperti yang dijelaskan dalam poin sebelumnya. Rasulullah menekankan bahwa masyarakat Madinah harus diberikan kebebasan beragama. Tujuannya agar kaum muslimin, Yahudi, dan Nasrani dapat hidup berdampingan dengan damai dan tentram. Di samping itu, Rasulullah turut mengajarkan ilmu-ilmu dasar agama seperti sholat, zakat, dan puasa, serta prinsip-prinsip kemanusiaan. Mengenai prinsip kemanusiaan itu disampaikan Rasulullah lewat khutbahnya kala ia melaksanakan haji wada. Khutbah itu antara lain berisi larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak, larangan mengambil hati orang lain dengan batil, larangan riba, larangan menganiaya, dan perintah menjauhi dosa. 3. Mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Rasulullah SAW merupakan satu-satunya orang dalam sejarah yang berhasil baik dalam hal keagamaan maupun keduniaan. Begitu pula dalam urusan politik. Rasulullah menjadi pimpinan politik yang amat efektif. Terbuat hingga kini Rasulullah SAW masih mempelajari pengaruh yang sangat besar. Sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Ditutup saja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The best.